Wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Fathur Rahman dari Subit Instrumentasi. Bentar. Saya di BMKG mulai 98 di Banjarmasin, kemudian di pusat mulai 2012. Langsung saja, saya akan menyampaikan materi AWOS. Apa itu AWOS? AWOS yaitu suatu sistem pengamatan cuaca otomatis yang terkomputerisasi yang dapat menyampaikan data secara otomatis ke ATC yang nanti akan dilanjutkan ke pilot, sehingga kebutuhan pelayanan penerbangan yang dibutuhkan oleh pilot dapat tersampaikan dengan adanya AWOS tersebut. Terutama ini dilakukan untuk proses take off dan landing yang ada di bandara. Jadi kenapa sih diperlukan AWOS? Jadi sesuai dengan perkembangan zaman ya, yang sudah mulai masuk ke digital, dan ada beberapa komponen peralatan yang sudah tidak bisa diproduksi lagi karena adanya larangan penggunaan beberapa komponen, sehingga AWOS ini sangat diperlukan untuk proses pelayanan penerbangan. Apa sih bedanya AWOS dengan peralatan konvensional? Pada intinya hampir sama, dipakai untuk mengamati kondisi cuaca meteorologi yang ada di sekitar bandara. Akan tetapi AWOS lebih dikhususkan adalah untuk pelayanan penerbangan, makanya AWOS dipasang di sisi-sisi runway. Adapun beberapa lokasi yang AWOS-nya dipasang di taman alat sebenarnya adalah itu adalah untuk memenuhi kebutuhan Renstra dari BMKG yang nantinya akan digitalisasi. Akan tetapi setelah proses digitalisasi telah dipasang di beberapa stasiun, maka AWOS sebenarnya tidak bisa lagi dipasang di taman alat, karena nanti akan ada dua data yang kadang akan terjadi perbedaan dan itu akan menyulitkan dari observer. Makanya sebenarnya AWOS yang ada di taman alat itu adalah AWOS middle, yaitu AWOS middle runway yang ditaruh di tengah runway. Jadi ini beberapa faktor yang mendorong pergeseran penggunaan, yaitu karena satu perkembangan teknologi, seperti yang saya sampaikan tadi, beberapa komponen alat yang sudah tidak boleh diproduksi, yaitu yang menggunakan merkuri seperti barometer, termometer yang menggunakan air raksa, itu sudah tidak boleh dipakai lagi. Kemudian keakuratan data juga jauh lebih baik yang digital karena respon time-nya lebih cepat. Kemudian kita juga menghindari adanya kesalahan pembacaan dan proses diseminasi, karena ketika kita pengamatan secara manual dan kemudian kita proses kirim secara manual juga, maka ada dua kemungkinan kesalahan, yaitu pertama proses pembacaan, yang kedua proses pengirimannya. Kemudian ketergantungan terhadap server juga bisa dikurangi. Jadi ini beberapa faktor yang mendorong kenapa AWOS, yaitu proses digitalisasi AWOS itu sangat diperlukan. Ini beberapa AWOS yang harus diperhatikan, bahwa AWOS itu sangat rentan terhadap lingkungan. AWOS itu adalah produk dari Eropa dan Amerika yang suhunya sangat berbeda dengan Indonesia. Mungkin lifetime komponen AWOS ketika di Eropa dan di Amerika itu bisa lebih lama daripada di Indonesia. Makanya diperlukan adanya pemeliharaan secara rutin. Jadi kita perlu memelihara peralatan tersebut secara rutin agar terjaga lifetime alat tersebut dan keakurasian datanya. Kita juga perlu yaitu ketersediaan suku cadang. Kenapa ketersediaan suku cadang itu sangat diperlukan? AWOS ini sangat diperlukan di bandara, terutama untuk proses data take off dan landingnya pesawat.
ketika bandara terutama untuk ATC sudah nyaman dengan AWOS, maka ketika ada kerusakan AWOS kecil apapun, mereka selalu akan teriak ke kita untuk segera memperbaikinya. Maka di sini diperlukan suku cadang yang cukup agar apabila ada kerusakan maka bisa cepatnya diganti. Kelemahan AWOS yaitu AWOS itu karena yang dipakai yaitu arus lemah, maka sangat rentan terhadap induksi. Jadi sekecil apapun induksi yang ditimbulkan oleh petir maupun listrik itu sangat berpengaruh terhadap umur alat tersebut, terutama untuk data. Kadang alat tersebut datanya masih bagus, masih mengeluarkan data, tetapi akurasinya berkurang karena adanya induksi dari listrik yang ditimbulkan baik dari PLN listriknya sendiri maupun dari induksi petir. Kelemahan selanjutnya itu kelembapan Indonesia yang sangat tinggi. Ini sangat berpengaruh terhadap daya tahan sensor. Jadi Indonesia itu memiliki kelembapan yang cukup tinggi dibandingkan Eropa, di mana kelembapan tersebut akan menyebabkan sensor-sensor tersebut menjadi basah, dan ini sangat berpengaruh terhadap lifetime dari alat tersebut. Di BMKG sendiri sampai saat ini sudah ada 166 AWOS sampai tahun 2020 yang dipelihara oleh instrumentasi. Untuk 2020 sendiri ada beberapa penambahan, 2019 dan 2020 ada penambahan AWOS, tetapi belum masuk ke pusat instrumentasi sehingga kita belum bisa mencantumkan di sini. Yaitu ada beberapa AWOS yaitu kategori 1, kategori 2, dan kategori 3. Ini ada beberapa wilayah yang ada kategori 1, kategori 2, dan kategori 3-nya. Mungkin nanti bisa dibaca dari teman-teman untuk mempersingkat waktu karena waktunya terbatas. Ini beberapa AWOS yang ada di BMKG mereknya, yaitu yang pertama All Weather, kedua Faisala, Coastal, dan Microstep. Microstep ini baru, cuman belum dipelihara oleh BMKG karena masih dalam kontrak, yaitu Microstep yang ada cuma satu di Stamedia, Yogyakarta. Nah, ini kita juga punya jaringan pengamatan AWOS, yaitu seperti ini, yang kita selalu update setiap hari. Jadi di pusat instrumentasi juga mengupdate AWOS tersebut. Nah, ini menjadi acuan di pusat karena pemeliharaan udah selama 2 tahun itu kita selalu melibatkan teman-teman daerah, teknis daerah. Maka ketika terjadi seperti ini, kita akan selalu menghubungi ke teman-teman teknisi daerah, kerusakan apa yang menyebabkan kondisi off atau ada beberapa part yang rusak. Ini kita selalu komunikasi. Menurut FAA, AWOS dapat dikategorikan menjadi 5 kategori, yaitu kategori A. Kategori A itu cukup dengan barometer itu sudah bisa dikategorikan sebagai AWOS, karena tekanan yang ada di runway itu sangat berpengaruh terhadap proses penerbangan, sehingga dengan satu tekanan itu tidak bisa dibaca secara manual, jadi perlu ada alat. Makanya ketika angin bisa dengan skala Belfort, temperatur juga bisa tidak terlalu signifikan pengaruhnya terhadap penerbangan, tetapi tekanan sangat berpengaruh terhadap proses penerbangan, sehingga dengan satu alat tersebut bisa dikatakan sebagai AWOS kategori A. Kemudian AWOS kategori 1 yaitu seperti ini, seperti yang terlihat di display. Kemudian kategori 2 itu sama seperti kategori 1, cuman ada penambahan yaitu sensor visibility, jarak pandang. AWOS kategori 3 yaitu AWOS kategori 2 dengan ada penambahan yaitu present weather atau thunderstorm atau kedua-duanya. Kemudian AWOS kategori 4 yaitu AWOS kategori 3 dengan adanya penambahan freezing rain atau runway surface condition, salah satu atau kedua-duanya.
Sedangkan yang sekarang ada di BMKG itu awas ada awas kategori 1, kategori 2, dan kategori 3. Kategori 4 itu tidak ada karena kita tidak ada mengenal freezing. Ya. Nah, ini overview the awas. Mungkin teman-teman sudah banyak di itu. Di Papua kalau sampai jam 3 sore. Oke, ini arsitektur dari AWOS. Berarti AWOS ada di site itu adalah sensor-sensor dan data logger. Kemudian data dari sensor yang terkirim ke logger akan didistribusikan ke server yang ada di ruang server. Kemudian dari server itu akan diseminasikan ke remote sensing dan display. Nah, ini alur datanya. Kenapa teman-teman perlu memahami alur data dari AWOS? Yaitu karena ketika kita akan menganalisa suatu permasalahan, maka kita harus tahu dulu permasalahan utamanya ada di mana. Kita harus menelusuri dulu apakah dari sensornya, apa data collection platformnya, yaitu data loggernya, atau servernya, atau display remote display-nya. Di sini juga sangat berpengaruh akurasi data dari sensor, kita juga harus bisa mengeceknya. Ini fungsi data collecting atau ya data logger, yaitu sebagai pengumpul dari sensor. Kedengaran nggak suaranya? Terdengar, Pak. Terdengar ya? Oke. Setiap sensor, dari sensor itu menggunakan kabel, biasanya datanya udah berupa data serial, yaitu menggunakan RS485 atau RS232. Berbeda dengan AWS, kalau AWS itu masih ada data analog atau data, biasanya menggunakan data analog. Kalau AWS itu sudah semuanya datanya dalam bentuk digital. Jadi bisa menggunakan RS485 atau RS232. Kemudian komunikasi data dari data logger ke server itu bisa menggunakan kabel, yaitu yang ada di BMKG sekarang, yaitu beberapa menggunakan FO dan atau radio. Tapi kedepannya akan lebih dioptimalkan menggunakan radio karena beberapa kejadian menggunakan FO ketika bandara akan dikembangkan menjadi atau pelebaran runway atau segala macamnya, itu biasanya akan berpengaruh terhadap fiber optik yang kita pasang. Sebagai contoh, di Cengkareng itu beberapa kali FO yang kita pasang itu terputus karena adanya pengembangan. DCP berisi paket data berupa karakter, jadi pengecekan secara redundant untuk menentukan apabila terjadi kesalahan. Jadi data logger tersebut dia akan redundant mengecek data-data yang terkirim, karena dari sensor itu data terkirim bisa dalam setiap 2 detik, 3 detik, maka dia akan mengecek secara redundant. Apabila ada kesalahan data, maka data tersebut akan diabaikan, dan kemudian jadi data yang baik aja yang akan diambil. Terjadi apabila ada penyimpangan, mereka bisa membacanya dengan membandingkan data sebelumnya atau data setelahnya. Nah, ini beberapa AWOS yang kita pakai. Ini ada Faisala, Quastal, dan mungkin di sini gambarnya nggak ada, Faisala dan Microstep. Ini server, yaitu bagian peralatan utama untuk AWOS yang dari CPU, tampilan grafis, hard disk, keyboard. Mungkin ini udah umum.
Ini juga data processing server ya. Data AWS dikirimkan ke FTN dan ATIS melalui jalur port dalam CDP yang diintegrasikan dengan jaringan CMSS. Jadi AWS ini secara otomatis akan mengirim data ke ATIS dan dengan format tertentu sehingga bisa dibaca dengan ATIS. Ada beberapa kejadian bahwa data yang terkirim itu tidak sesuai dengan format yang ada di ATIS sehingga data AWS itu tidak bisa dibaca oleh ATIS sehingga tidak ada suara dari ATIS untuk membaca dari data dari AWS tersebut karena ATIS itu dalam bentuk voice. Workstation ya. Jadi workstation ini dipakai untuk sebagai display untuk pengamatan. Di sini ada beberapa display yang dipakai, yaitu sebagai remote display. Ini untuk yang mengatur mengatur display apa aja yang akan ditampilkan di mana dan di mana saja. Seperti di ATC itu displaynya yang mengatur adalah workstation, yaitu sehingga di ATC tidak bisa melakukan dengan seenaknya mengedit apapun, sehingga yang ditampilkan di situ adalah yang dibutuhkan, hanya yang dibutuhkan oleh mereka. Nah, ini beberapa workstation. Biasanya ada yang di ATC, ada di ruang observer, dan ini ada beberapa data yang hanya menyampaikan data angin dan data tekanan. Ini semuanya diatur oleh remote display. Sekarang kita bahas ke sensor. Mungkin dari tadi AWS maupun peralatan sudah dibaca, sedikit banyak sudah dibahas. Yang pertama yaitu barometric pressure. Tekanan udara yang berbeda sehingga makin tinggi suatu tempat dari permukaan laut, maka tekanannya akan semakin berkurang. Jadi ada beberapa kejadian bahwa dengan naiknya suatu tempat itu tidak berbanding lurus dengan penurunan tekanan, karena di situ akan berpengaruh terhadap sangat mempengaruhi, yaitu satu, suhu udara itu sangat berpengaruh terhadap pembacaan tekanan pada barometer. Ada beberapa kejadian karena setting MSL yaitu 1013 poin sekian, itu ketika kita tarik ke dalam pembacaan sebenarnya pada barometer, ketika ketinggiannya udah di atas 1500, itu akan tidak efektif lagi, karena di situ harus diperhitungkan, hitung ulang dengan kondisi suhu dan kelembapan udaranya. Seperti pengalaman waktu di daerah Papua, di Enaro Tali, itu tekanan bisa sampai 1025. Nah, ini kan serasa tidak mungkin, dan ini menjadi pertanyaan dari beberapa pilot, tapi real yang terbaca di situ adalah dari barometer adalah segitu, 1025. Dan ini menjadi kajian kita juga, apa yang menyebabkan tekanan itu bisa sangat tinggi MSL-nya ketika dibaca dari ketinggian 1500 ke atas. Dan ini kita sempat diskusi dengan pilot yang ada di Papua sana, dan sudah diputuskan bahwa memang tekanannya segitu dan kita harus menghitung ulang untuk menentukan tekanan yang sebenarnya.
Ini prinsipnya pengukuran tekanan barometer yaitu ada 3 referensi kapasitor. Kenapa ada 3 referensi kapasitor? Karena kita menggunakan barometer yaitu 3 sensor. Kenapa 3 sensor? Karena akan saling mengoreksi. Jadi ketiga-tiganya itu akan saling mengoreksi. Apabila ada penyimpangan, maka akan segera ketahuan dari 3 sensor tersebut. Dan data yang akan dikirim adalah data yang bagus. Kenapa perlu 3? Apabila 2, kita tidak tahu mana yang bagus karena dua-duanya bisa kemungkinan salah satunya bagus. Tapi ketika ada 3 sensor, maka ini bisa menjadikan pembanding. Yang paling beda di antara ketiga tersebut itu kemungkinan adalah yang salah. Jadi nggak dipakai. Kenapa kita memerlukan 3 sensor? Yaitu fungsi-fungsinya yaitu untuk menentukan KFA yaitu tekanan di stasiun, KNH. Nah ini mungkin teman-teman sudah diajari di STMKG ya untuk mengukur tekanan di runway. Agak cepat ya mungkin ya karena itu. Sekarang wind sensor yaitu untuk wind speed, wind direction, tailwind, gas, crosswind ya untuk mengukur ini. Jadi ada beberapa kegiatan yang perlu dilakukan, terutama karena kita sebagai teknisi untuk menjaga agar alat tersebut tetap operasional dengan baik, maka bersihkan sensor yaitu secara berkala ya dengan kain halus agar debu-debu yang menempel pada sensor itu bersih kembali. Karena apabila debu yang menempel di sensor tersebut tidak kita bersihkan, itu akan mempengaruhi keakuratan data yang dibaca. Sensor temperatur, yaitu menggabungkan sensor suhu, temperatur, dan sensor kelembapan dalam satu paket. RH diukur menggunakan sensor kapasitif film tipis. Jadi untuk RH-nya, mengukur RH, itu menggunakan kayak kertas film yang tipis. Ini apabila ada tekanan, apabila basah, uap air yang terkandung di situ itu yang terbaca. Kemudian untuk temperaturnya menggunakan PT100 yang banyak dipakai. Kemudian sensor temperatur itu untuk AWOS itu diletakkan yang banyak sekarang dipakai yaitu di Mars ya, yang menggunakan kipas. Sedangkan untuk AWS itu banyak di SAS. Tapi beberapa AWOS karena tidak menggunakan listrik dari PLN, maka beberapa yang menggunakan Mars itu akan kita coba ganti dengan SAS untuk mengurangi dari penggunaan daya listrik sehingga beban dari baterai atau power untuk operasional AWOS tersebut lebih ringan. Nah ini beberapa cara untuk maintenance sensor temperatur. Ini perbedaan antara Mars dan SAS ya. Kalau Mars itu adalah menggunakan fan atau kipas untuk menyedot, jadi udara yang dibaca adalah udara yang disedot dari ujung pipa sebelah menggunakan kipas yang ada di ujung sebelahnya, sehingga udara yang masuk relatif lebih stabil. Kemudian untuk SAS ini tidak dilengkapi dengan kipas, jadi yang dibaca adalah udara yang bertiup secara alami melalui kisi-kisi dari
SARS tersebut. Nah, ini kelebihan dan kekurangan dari Mars. Kelebihannya Mars itu suhu relatif lebih stabil. Kemudian kekurangannya memerlukan power seperti yang saya sampaikan tadi untuk menggerakkan kipas sehingga menambah beban power. Kemudian untuk SARS tidak memerlukan power sehingga tidak ada beban pada AWOS untuk powernya. Kekurangannya yaitu kisi-kisi pada SARS. Apabila hujan ini biasanya ada uap air, ada air yang menempel di situ. Sehingga ketika ada angin yang bertiup, secara tidak langsung pasti ada uap air yang nempel di piringan tersebut akan ikut terbawa dan menempel di sensor. Dan ini sangat berpengaruh terutama untuk kelembapan. Nah, ini beberapa yang harus dilakukan ketika maintenance, yaitu bersihkan. Ini juga sedikit catatan juga. Untuk Mars itu tidak sembarang kipas bisa kita pasang meskipun ukurannya sama, dudukannya sama, tetapi ketika RPM-nya berbeda itu nanti pembacaannya akan berbeda. Jadi di sini kipasnya tidak sembarang kipas bisa dipasang. Jadi harus mengetahui berapa RPM sih yang dibutuhkan untuk membaca dari sensor temperatur agar akurat sesuai dengan yang distandarkan oleh pabrikannya. Kemudian rain gauge sama seperti AWS yang sudah dibahas tadi sebelum ada materi sebelumnya, yaitu menggunakan ada dua jenis. Kalau di AWS itu ada dua jenis, yaitu menggunakan optical rain gauge dan tipping bucket. Tipping bucket yang dipakai untuk AWOS, terutama untuk all weather, itu menggunakan resolusi 0,1 mm per tip. Sedangkan beberapa AWOS lain ada yang menggunakan 0,2 mm per tip. Sebenarnya ada kelebihan dan kekurangannya antara yang 0,2 dan 0,1. Makin kecil resolusinya, itu maka jumlah tipnya akan lebih banyak, sehingga apabila ada curah hujan yang sangat deras, biasanya itu tippingnya banyak yang terlewat. Nah, ini cara-cara untuk membersihkannya, untuk maintenance-nya. Nah, ini sensor hujan selanjutnya yaitu optical rain gauge. Ini kalau tipping bucket itu membaca curah hujan yang ditampung di dalam sensor. Sedangkan ini untuk optical rain gauge, dia membaca yaitu butiran air atau yang lewat antara dua sensor tersebut. Jadi dibacanya dengan laser antara diode dan katodenya, itu berapa air yang jatuh di situ dalam dalam satuan waktu tertentu, itu yang akan dibaca dan diakumulasikan menjadi suatu jumlah hujan tertentu. Kemudian visibility sensor. Beberapa tipe visibility sensor yang dipakai di BMKG. Biasanya visibility sensor yaitu menggunakan sinar infrared, yaitu yang dipancarkan dari transmitter ke receivernya, sehingga partikel yang ada di antara dua partikel kering yang ada di antara dua sensor tersebut yang dilewati oleh sinar infrared itu menjadi acuan berapa lama sih sinar infrared itu bisa sampai dari transmitter ke receiver. Nah, itu nanti bisa menjadi perhitungan tersendiri sehingga bisa diketahui bahwa dengan partikel kering seperti ini itu visibility-nya seberapa.
Ini bagian-bagian dari emitter, ini detektor visibility. Ini visibility controlnya. Jadi ada baterainya sendiri, baterai CMOS di sini. Kemudian selometer. Selometer yaitu alat untuk mengukur ketinggian dasar permukaan awan ya. Sebenarnya yang dibaca dari selometer adalah awan yang lewat dalam satuan waktu tertentu. Jadi kenapa bisa hanya membaca satu titik, tapi bisa menentukan bahwa itu scatter atau broken atau view, itu dengan membaca seberapa banyak selometer itu membaca awan yang lewat di atas sensor tersebut. Jadi dia menembakkan sinar cahaya ke atas dan membacanya. Kemudian dengan sinar tersebut dapat diketahui ketinggian dasarnya. Kemudian untuk jumlahnya, untuk menentukan bahwa itu broken, scatter atau itu adalah setiap kali dia nembak berapa kali awan yang lewat di atas sensor tersebut. Jadi intinya pembacaannya dengan bukan sensor tersebut akan membaca keseluruhan dari langit yang ada di bandara, tapi hanya sebatas berapa banyak awan yang lewat di atas dari sensor tersebut yang dibacanya dan diakumulasikan menjadi suatu perhitungan untuk menentukan bahwa kondisi langit scatter, view atau broken. Nah, ini ada beberapa tipe jenis sensor, yaitu yang dari Vaisala dan dari Allwether. Nah, ini bagian-bagiannya. Hati-hati ya ketika kondisi on, teman-teman. Hati-hati ketika mau membersihkan lensa yang ada di atas itu. Pastikan dalam kondisi off ya, karena ini sangat berbahaya. Apabila kena mata sangat berbahaya, maka diharapkan teman-teman lebih berhati-hati ketika mau maintenance. Pastikan bahwa selo dalam kondisi off untuk membersihkan dari lensa penutupnya. Nah, ini thunderstorm detektor. Yang dibaca thunderstorm detektor adalah menangkap frekuensi dari arus petir. Jadi petir itu akan mengirimkan frekuensi seberapapun jauhnya ketika bahkan mata kita tidak melihat bahwa ada petir, tapi ketika ada petir, ada kilatan di daerah mana yang kita tidak bisa melihat, petir tersebut akan mengirimkan frekuensi yang tetap akan diterima oleh lightning detector. Jadi nanti akan terbaca posisinya di mana. Sebenarnya dalam satu hari itu bisa dihitung berapa petir yang terjadi di lokasi tersebut. Nah, ini servernya, yaitu CDP. Ini kita menggunakan CDP karena banyak dari kita yaitu menggunakan Allwether. Mungkin di kita istilahkan aja sebagai server ya, bukan CDP. Yaitu dia yang mengatur, mengendalikan semua aktivitas AWS, baik pemrosesan data, komunikasi, dan operasi sistem secara keseluruhan. Yaitu di sini kegiatan yang dilakukan oleh server yaitu data processing dan output, domain server, GPS and TV server, dan backup power. Nah, ini komunikasinya. Sekarang terutama untuk kategori 1 sudah tidak menggunakan FO lagi, banyak sudah menggunakan radio. Nah, ini untuk teman-teman yang
akan melakukan pemeliharaan. Jadi pemeliharaan itu harus dilakukan berkala. Sebenarnya ada mingguan, ada bulanan. Kenapa harus dilakukan terus-menerus? Karena terutama ketika musim kemarau, banyak debu yang ada di udara, itu akan sangat mempengaruhi terhadap lifetime dari alat tersebut. Ketika kita lama tidak membersihkan, maka sensor tersebut akurasinya akan menurun, dan karena arusnya adalah arus lemah, jadi ketika ada beberapa yang tidak sesuai dengan fungsinya, maka akan mempengaruhi dari kinerja sensor tersebut. Jadi ini ada beberapa yang harus dikerjakan atau dicek. Di sini bukan cuma pengecekan ya, tetapi harus dibersihkan baik dari sensornya maupun enclosure-nya maupun lingkungannya, itu harus dibersihkan. Nah, ini adalah itu yang harus ini kalibrasi. Kenapa diperlukan kalibrasi secara berkala? Ini kalibrasi ini adalah untuk mengetahui secara dini adanya penyimpangan. Apabila ada penyimpangan dari sensor. Pak Tur, kalau mau minum boleh silahkan Pak, minum dulu nggak apa-apa. Oke, nggak masalah. Iya. Jadi ketika ada penyimpangan, maka segera diketahui dan bisa stasiun mengusulkan ke pusat untuk dilakukan kalibrasi ulang. Jadi ini sebenarnya bukan mutlak untuk kalibrasi yang biasa dilakukan oleh teman-teman dari kalibrasi. Ini adalah sebagai untuk mengetahui secara dini apabila ada penyimpangan. Jadi bisa dilakukan. Biasanya kalau AWOS itu menggunakan setra, dan ini untuk kategori 3 baru ada, untuk kategori 1, 2 tidak ada kayaknya. Nah, ini untuk visibility calibration. Ini juga bisa dilakukan oleh teman-teman, mungkin bisa dilakukan sebulan sekali atau 3 bulan sekali untuk memastikan bahwa pembacaannya masih akurat. Ini langkah-langkah yang diperlukan. Jadi teman-teman membutuhkan pedal ya, pedal seperti apa ya? Seperti bed, cuman agak besar. Nah, ini ada persyaratan tertentu. Jadi kita tidak bisa membuat sendiri karena itu udah ada aturannya dan ada hitung-hitungannya dari pabrikan, sehingga untuk melakukan kalibrasi bisa dilakukan dengan pedal tersebut. Jadi meskipun kita bikin sesama mungkin dengan itu, ukurannya sama segala macam, tapi di situ kepadatannya segala macam harus diperhitungkan, sehingga kita tidak bisa sembarang menggunakan pedal. Sebelum saya tutup, saya perlu juga menyampaikan bahwa ketika kita akan melakukan pemeliharaan, teman-teman di daerah tolong dicek yaitu konsumsi powernya ya. Power supply pada AWOS itu sangat berpengaruh, terutama untuk AWOS kategori 1 yang masih menggunakan solar cell. Untuk kategori 2 dan 3 yang sudah menggunakan PLN relatif lebih aman, karena backup baterai itu hanya dipakai ketika backup power itu dipakai ketika ada pemadaman listrik dari PLN, dan biasanya untuk kategori 3 dan 2 itu adalah di bandara-bandara besar, sehingga bandara mempunyai backup power yang bisa langsung mengcover dari kebutuhan PLN tersebut. Lain halnya dengan AWOS kategori 1 yang powernya masih menggunakan solar cell, ini harus
benar-benar diperhatikan kondisi baterai, kondisi kemampuan solar cell untuk mengecas baterai. Kemudian kita juga harus memperhatikan kondisi regulator. Ketika kita akan melakukan pemeliharaan, tolong yang pertama yaitu cek kondisi dari solar cell. Solar cell yang normal itu voltage yang diperlukan ketika tidak terhubung dengan baterai dan komponen lain itu adalah 16 sampai 19 bahkan sampai 20 volt. Ini sangat cukup untuk melakukan pengecasan terhadap baterai. Jadi pertama kita cek solar cell-nya. Lalu kita cek output dari regulatornya. Yang pertama cek yaitu output ke baterainya. Apakah output ke baterainya ketika tidak ada, ketika baterainya dilepas, apakah masih sama dengan output dari solar cell tadi? Jadi harusnya ketika tidak terhubung dengan baterai, maka outputnya hampir relatif sama dengan output dari solar cell-nya. Ketika sama, maka sambungkan dengan baterai. Ketika disambungkan dengan baterai, diukur lagi seberapa voltage ketika dihubungkan dengan baterai. Diukur lagi baterainya berapa output dari baterainya. Harusnya ketika kondisi normal, maka baterai di atas 13 volt. Jadi di atas 13 volt karena ada pengecasan di situ. Akan tetapi untuk mengetahui apakah baterai itu masih bagus apa tidak, dilakukan yaitu dengan pengukuran baterai tanpa dicas, yaitu ketika kita lepas baterainya kita ukur voltage-nya berapa. Voltage yang bagus itu masih di atas 11, itu masih relatif bagus. Baterai di atas 11 itu masih bagus, masih bisa bisa dicas dan bisa mengisi. Cuman untuk awas all weather ada beberapa komponen itu yang tidak boleh power itu kurang dari 11, dan ini harus sangat diperhatikan. Apabila ada beberapa komponen itu tidak beroperasi, berarti baterainya adalah kurang dari 11 volt. Akan tetapi ada beberapa sensor yang bisa beroperasi meskipun powernya hanya 10,5 itu masih bisa beroperasi. Jadi tidak semua sensor itu sama pengoperasiannya pada berapa volt. Jadi itu sangat diperlukan. Kemudian yang perlu diukur lagi adalah load, ya, keluaran dari regulator yang menuju ke data logger. Kita cek output dari load tersebut apakah masih normal. Normalnya adalah ketika terhubung ke baterai itu hampir sama dengan yang ada di baterai ketika menerima pengecasan dari solar. Kemudian yang perlu diperhatikan lagi, ketika melakukan pemeliharaan dicek simpul-simpul power yang ada di regulator. Jadi di regulator itu di data logger. Jadi simpul-simpul power yang ada di data logger juga harus dicek powernya apakah masih normal apa enggak, karena beberapa data logger itu ada yang powernya tidak normal lagi sehingga menyebabkan beberapa komponen itu tidak beroperasi dengan baik. Seperti di data logger itu ada yang outputnya 24 volt, itu juga harus cek apakah benar 24 volt. Kemudian yang 12 volt apakah benar 12 volt, itu harus benar-benar dicek kembali. Jadi Faktur atau masih ada, ini sudah menjelang 12 siang. Sambil kita isi ada pertanyaan atau Bapak mau selesaikan dulu slide-nya? Kalau boleh tahu ada berapa banyak slide lagi, Bapak? Mungkin sudah, mungkin Siap. Langsung aja teman-teman apabila ada pertanyaan.
Ada Pak, saya silakan bacakan tanya. sekilas yang di chat. Siapa tahu nanti ada teman-teman yang ingin buka mikrofon, nggak apa-apa. Ini dari Ainun Pak. Ya. Semisal ingin menggunakan komunikasi gabungan dari FO dan radiolink, apa saja yang perlu diperhatikan? Apabila menggunakan FO dan radiolink, ini biasanya salah satunya akan menjadi backup ya, karena tidak mungkin dua-duanya dipakai untuk komunikasi, karena satunya menggunakan IP, satunya tidak menggunakan IP. Jadi harus dipastikan bahwa komunikasi yang dipakai itu masing-masing dalam kondisi bagus. Misalkan kita menggunakan FO dan kita mau pasang radio sebagai backup, ini sangat bagus karena beberapa kejadian FO juga sering bermasalah, dan ketika FO bermasalah itu biasanya tidak mungkin dalam sehari bisa selesai karena harus melakukan penyambungan, dan itu terutama apabila untuk daerah-daerah yang agak jauh itu akan sulit untuk mencari splicernya untuk menyambungkan FO, dan ini sangat diperlukan backup komunikasi yaitu radiolink. Jadi yang perlu diperhatikan adalah power. Pertama power, karena radiolink itu memerlukan power sendiri, ini harus diperhatikan power, terutama untuk yang di side awasnya. Ini perlu diperhatikan. Saya rasa yang perlu diperhatikan adalah power dan obstacle yang menghalangi antara radio di site awas dengan di ruang server. Ini juga harus diperhatikan. Suara terputus-putus. Yang perlu diperhatikan mungkin apakah ada obstacle yang menghalangi komunikasi antara dua radio selain dari powernya tersebut. Jadi saya rasa itu yang perlu diperhatikan. Selebihnya mungkin bisa nanti cuman beberapa memang radio itu hanya dipakai sebagai backup ya, sebagai backup. Jadi saya belum ketemu yang dua-duanya dipakai dalam waktu bersamaan, karena saya rasa itu akan sangat riskan apabila terjadi bentrok data ya. Saya rasa itu. Semoga terjawab Ainun. Ini dari Lintang Pramudia. 1, selo yang berbahaya tadi di bagian mana ya yang tidak boleh terkena mata langsung, dan cara off selo bagaimana Pak? Kedua, ini dari masih Lintang Pramudia. Untuk sensor hujan, present weather jika yang lewat bukan air hujan, misal hewan cicak gitu, apakah terbaca? Jika iya, gimana membedakan datanya? Terima kasih. Untuk selo, sebentar saya cari selo. Selo yang berbahaya adalah sinar yang keluar dari dari dua diode tersebut, yaitu yang terutama yang di atas ini ya, di atas dua lensa ini sini akan yang memancarkan cahaya ini ke atas. Ini sebagai transmitter, satunya sebagai receiver. Jadi ini yang di sini yang sangat berbahaya. Makanya kita ketika posisi selometer hidup, kita jangan sekali-kali mengintip dari atas ini ya, dari atas. Kita nggak boleh melihat dari atas. Itu sangat berbahaya, bisa menyebabkan seketika menjadi kebutaan. Nah ini karena sinarnya sangat berat, sangat tajam. Di sini juga ada beberapa sinar yang mungkin kenapa perlu dimatikan, karena mungkin ada beberapa sinar yang bocor melalui sela-sela ini juga sangat berbahaya. Maka ketika akan maintenance diharapkan ini kondisinya off. Kalaupun tidak off, kita harus hati-hati ketika membuka ini. Tapi
sekali lagi yang perlu diperhatikan yaitu jangan sekali-kali kita dalam kondisi on kita melihat ke dua kaca yang ada di atas ini, dua lensa yang ada di atas ini sangat berbahaya. Bisa menyebabkan kebutaan. Kemudian untuk present weather, apabila yang lewat cicak, ini mungkin terbacanya lain ya, karena yang dibaca itu ketika cicak yang menempel di situ, maka itu tidak tembus ya, tidak tembus terhadap sinarnya, sehingga sinar yang dipancarkan dari transmitter itu tidak bisa diterima receiver, makanya tidak akan terbaca, jadi tidak akan terbaca hujan ya, gitu. Jadi yang terbaca sebenarnya adalah partikel-partikel kecil, ketika ada sinar infrared yang menembak itu akan tembus sehingga sinar tersebut akan diterima oleh receiver dan pembacaan dari beberapa butiran yang jatuh itu akan dihitung. Jadi kalau cicak yang nempel otomatis tidak terbaca sebagai hujan karena infrared tidak akan tembus, kalaupun tembus akan sangat minim ya, dan kemungkinan tidak bisa diterima oleh receiver. Saya rasa itu. Semoga terjawab ya. Siapa yang mau nanya ini? Lintang. Oh, Lintang. Ya, silakan. Berarti selonya itu off-nya lewat loggernya ya, Pak? Atau di selo ini ada on-off-nya? Selo off-nya dari ruangan ya. Jadi selo itu sudah terbaca dalam bentuk data. Ini adalah output-nya datanya yaitu data digital. Dan ini sudah bisa dikirim langsung ke logger, nanti dari data logger itu dikirim ke server dalam bentuk data, jadi sudah tidak perlu lagi kita mengamati lagi ke sensornya. Jadi ini sebagai sensor saja, seperti sensor temperatur, sensor yang lainnya, angin, itu akan terkirim otomatis ke server dalam bentuk data digital yang bisa ditampilkan. Jadi tidak perlu lagi pengamatan di sensornya. Saya rasa itu. Baik, Pak, terima kasih. Ya, Pak, ini dari Fadli Lutfiansyah. Izin bertanya, saya ingin bertanya terkait pendistribusian AWOS untuk stasiun meteorologi penerbangan. Kebetulan Fadli ini dari Stamet Binaka Gunung Sitoli. Pertanyaannya berdasarkan apa penempatan AWOS kategori 1, 2, dan 3? Apakah berdasarkan tingkat kelas stasiun saja atau berdasarkan tingkat kepadatan jadwal penerbangan dari bandara terkait? Karena dilihat dari kepadatan Bandara Binaka ini cukup padat, namun AWOS-nya masih kat 1. Sedangkan Stamet yang tidak melayani penerbangan konvensional dapat kat 3 dan sama-sama kelas 3. Mohon pencerahannya. Ini terkait dengan stasiun kelas, Pak. Jadi kalau stasiun kelasnya apakah dia 1 atau 2, kemudian dia dapat AWOS-nya yang ini begitu, apa tergantung apa? Monggo. Terima kasih. Untuk pemasangan AWOS berdasarkan dari kebutuhan data yang diperlukan untuk bandara tersebut. Ada beberapa bandara yang awalnya dipasang AWOS kategori 1 ketika peningkatan penerbangannya sangat signifikan dan memerlukan sensor-sensor tambahan seperti misalkan perlu visibility karena itu sangat berpengaruh, maka biasanya nanti akan di-upgrade menjadi AWOS kategori 2 atau kategori 3. Jadi pemasangannya itu biasanya didasarkan pada kepadatan dari penerbangan daerah tersebut. Ada pengalaman di Banyuwangi dari kategori 1 di-upgrade ke kategori 3. Kemudian Silangit juga dari kategori 1 di-upgrade ke kategori 2 karena kepadatan penerbangannya. Kemudian untuk bandara-bandara internasional, biarpun bandara kecil seperti Silangit, itu juga bandara internasional karena ada penerbangan dari luar negeri, itu standarnya harus ada visibility-nya dan harus ada selonya. Makanya dipasang bandara Silangit itu menjadi kategori 2.
Jadi berdasarkan kepadatan. Biasanya nanti kalau bandara tersebut sangat padat, itu nanti suatu saat akan di-upgrade. Jadi itu. Terima kasih sebelumnya. Mudah-mudahan bisa menjawab, ya Mas ya. Mas Fadli. Kemudian dari Christina gimana Fadli? Iya, makasih, Mbak. Iya, sama-sama. Ini dari Christina Van Deborah Silalahi. Apakah seluruh RVR di AWOS standarnya memiliki ambient light sensor, runway light sensor, dan meteorological optical range? Kalau iya, mengapa standarnya begitu? Untuk Selo kan sistem kerjanya hanya menembakkan laser ke atas dan mendeteksi awan. Kenapa prinsip kerjanya itu sudah bisa mempresentasikan kondisi awan? Karena biasa dengan mata pengamat berbeda karena awan yang dilihat keseluruhan. Ini pertanyaannya, apakah SOP pengerjaan daripada RVR di AWOS itu memiliki peraturan-peraturan tertentu begitu Pak, sehingga harus demikian. Monggo Pak. Oke. RVR ya, bentar. Jadi RVR itu sebenarnya yang dibaca adalah kondisi cuaca di antara dua sensor tersebut. Sebenarnya yang dibaca adalah antara dua sensor tersebut. Ini bisa mewakili ketika kondisinya normal. Cuman beberapa kejadian bahwa ada hujan di luar dari bandara dalam jam, misalkan kita tahu Indonesia adalah kadang-kadang hujan itu dalam lokasi yang sama bisa berbeda, jarak 100 meter bisa ada hujan, bisa sebelahnya tidak. Ini sangat berpengaruh. Jadi yang dibaca adalah kondisi real pada lokasi dari dipasangnya RVR tersebut. Jadi makanya di sini juga diperlukan adalah dari observer untuk memvalidasi apakah yang dibaca dari RVR tersebut sebenarnya bisa mewakili keseluruhan dari runway atau tidak. Nah, ini masih perlu diperlukan validasi. Makanya apabila ini bisa kejadian juga ketika terjadi asap. Ada dua ujung runway yang sama-sama dipasang RVR. Ujung runway-nya bisa visibility-nya 500, ujung runway-nya bisa 2.000 atau 3.000. Itu karena kepadatan dari partikel kering yang dibaca pada sisi runway satu dengan runway yang lainnya itu berbeda. Dan ini makanya diperlukan kearifan dari beberapa teman-teman observer yang pengalaman di daerah tersebut untuk bisa menentukan. Biasanya kita akan memakai yaitu visibility terendah, ya visibility terendah yang akan kita pakai. Dan ini menjadi semacam peraturan ya, bahwa apabila ada dua kemungkinan visibility maka kita ambil yang terendah, jangan ambil yang bagus. Karena untuk meminimalisir terjadinya kesalahan kita membaca atau kesalahan dari alat atau akibat yang akan ditimbulkan apabila kita mengambil kondisi yang terbaiknya. Kemudian untuk yang selometer ya, selometer itu adalah range pembacaannya adalah sekitar 8 meter ya, 8 meter. Sebenarnya itu tidak mewakili keseluruhan dari langit yang ada di sekitar bandara. Jadi selometer itu tugasnya adalah membaca seberapa banyak awan yang lewat di atas dari sensor selo tersebut.
kemudian ketinggiannya itu bisa dibaca dengan pancaran sinar yang dikirim dari selo kemudian dipantulkan kembali, itu bisa dibaca ketinggiannya seberapa-berapa. Kemudian gimana kita bisa kok selo bisa membaca kondisi langit secara menyeluruh dari bandara tersebut, yaitu dia mengakumulasikan berapa awan yang lewat di atas sensor tersebut. Kenapa? Makanya dipasang adalah 2 sensor selo, yaitu di ujung-ujung runway, itu untuk mewakili dari keseluruhan runway tersebut. Jadi sebenarnya yang dibaca adalah berapa banyak awan yang lewat ya, berapa banyak yang lewat, kemudian diakumulasikan, dihitung bahwa langit itu adalah 8/8, maka dibagi 8 section, maka bisa dihitung dari tersebut. Kita sangat minim dengan formula yang dipakai untuk selo. Sekali lewat awan itu dihitung berapa, sehingga mewakili dari berapa titik, berapa section, kita sangat minim untuk itu, mohon maaf. Jadi sebenarnya yang dibaca adalah awan yang lewat dan diakumulasikan menjadi perhitungan kondisi langit sebenarnya. Dan ini makanya diperlukan juga dari teman-teman observer, itu juga bisa menganalisa apakah yang disampaikan ini benar apa tidak. Pengalaman, saya juga dulu pernah di daerah bahwa ketika broken mungkin akan benar, tapi ketika scatter itu kadang kita agak susah karena kadang-kadang awan yang ada cuma di atas selo tersebut, makanya terbaca terus. Padahal di sebelahnya tidak ada awan. Nah ini makanya diperlukan juga dari teman-teman observer untuk bisa menyampaikan bahwa sebenarnya kondisinya scatter apa view itu keputusan dari teman-teman observer. Saya rasa itu. Okay.